Bapak Ibu, itulah sekilas tentang teologi karismatik di dalam gereja Katolik Roma. Kita akan masuk dalam teologi mistik. Kalau saya bicara tentang mistik, tolong Bapak Ibu jangan langsung berkesimpulan. Berarti ini bicara masalah tentang perdukunan. Enggak, ntar dulu ya. Mistik yang dimaksud di sini beda ya dengan perdukunan beda. Nah, teologi yang mistik sebenarnya berkembang pemikiran ini abad pertengahan di Eropa Barat. Lahirnya teologi mistik ini sebagai refleksi iman atas tindakan dan pengalaman atau keadaan jiwa manusia karena memiliki hubungan yang intim atau secara personal dengan Tuhan. Disitulah lahirnya teologi mistik ini. Teologi mistik ini sebenarnya adalah refleksi iman yang dialami oleh orang per orang dalam bentuk doa, dalam bentuk doa pribadi dengan Tuhan yang berlangsung secara luar biasa, dan juga ya teologi mistik ini lahir dari bentuk perenungan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan, kuasanya, pribadinya, yang dialami oleh orang-orang tertentu. Maka kedekatan secara personal bersama dengan Tuhan itulah dinamailah istilah ini dengan teologi mistik. Jadi bukan karena keterlibatan okultisme atau perdukunan Bapak Ibu, bukan ya. Jadi mistik itu jadi istilah mistik itu beda dengan istilah teologi mistik di sini, beda dengan mistik dalam istilah-istilah lain. Teologi mistik bersifat eksperiensial, artinya lebih bersifat kepada pengalaman personal maksudnya. Dan pengalaman personal ini itu tidak bisa diatur, ditata, atau dibuat menjadi pola. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena namanya juga pengalaman pribadi, sifatnya kan subjektif. Di dalam teologi mistik ini juga dijelaskan tentang pedoman dan bimbingan bagi orang yang mengalami pengalaman pribadi itu bersama dengan Tuhan. Dalam sejarah mistisisme, sebenarnya ini sudah muncul di kalangan orang Kristen di Barat. Kurang lebih tahun 1260 sampai dengan 1328. Sudah muncul sebenarnya istilah teologi mistik ini Bapak Ibu yang digagas oleh seorang tokoh penting. Dan dia berhasil merumuskan pengalaman spiritualnya pribadi. Dan pengalaman spiritual dia pribadi itu menjadi salah satu tonggak lahirnya pilar teologi abad pertengahan. Inilah sekilas tentang latar belakang lahirnya teologi mistik. Secara lebih jauh lagi, kita akan bahas tentang sejarah teologi mistik. Saya menjelaskan dulu secara etimologi. Arti kata mistik. Dalam bahasa Yunani-nya adalah mistikos. Yang artinya berhubungan dengan sikap rahasia. Orang-orang percaya bersama dengan Allah. Mistik dipahami sebagai pengalaman personal manusia tentang kehadiran Allah di dalam dirinya yang dimaknai dalam bentuk pengalaman yang unik. Artinya belum tentu selalu sama dengan pengalaman orang lain. Hubungannya dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru sebenarnya istilah mistik disambungkan dengan kata misteri. Dalam bahasa Yunani-nya adalah misterion. Hal ini digunakan untuk memberikan pengalaman manusia dengan Allah yang menyelamatkan.
Jadi misteri Allah yang tersembunyi bagi manusia itu sangat terungkap jelas waktu kita mengalami pertobatan atau perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan kita secara pribadi-pribadi bersama dengan Tuhan, itu juga adalah pengalaman misteri. Itu adalah pengalaman yang berbeda. Itu adalah pengalaman yang khusus, pengalaman yang istimewa, yang tidak selalu sama kita. Pertobatannya, perjumpaannya dengan Tuhan antara satu dengan yang lain. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kapan, bagaimana kita mengalami pertobatan kepada Tuhan secara pribadi pasti berbeda. Ada orang yang bertobat kepada Yesus itu karena sakit penyakit. Ada orang bertobat kepada Yesus karena kebangkrutan. Ada orang bertobat kepada Yesus karena mengalami kegagalan dulu. Ada orang bertobat kepada Yesus karena mendapatkan berkat dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Kan pengalaman itu kan beda-beda. Saya pribadi bertobat kepada Yesus. Itu melalui penginjilan seorang mahasiswa. Di mana dia menginjili saya waktu itu kurang lebih dari 2 jam Bapak Ibu. Bayangin tuh, betapa setengah mati dia menginjili saya. Mengapa? Karena dia baru bertobat 2 minggu, lalu dia disuruh menginjili saya yang notabene sudah lahir besar dari orang Kristen Bapak Ibu. 2 jam saya buat pusing dia. Tetapi karena dia banyak berdoa sama Tuhan dalam hatinya waktu dia menginjili saya, maka Roh Kudus bukan hati dan pikiran saya untuk tobat Bapak Ibu. Jadi itu juga adalah misteri. Artinya apa? Pengalaman bersifat personal, unik. Jadi istilah teologi mistik ini Bapak Ibu sekali lagi, ya, itu menyangkut masalah pengalaman kita secara pribadi, secara personal bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah perdukunan atau okultisme, ya. Salah seorang tokoh dalam sekolah Alexandria, namanya Origenes, telah memperkenalkan metode tafsir kitab suci mengenai makna mistik. Dalam sejarah ilmu tafsir, metode dalam mencari makna mistik disebut dengan metode alegoris. Jadi, mengartikan Alkitab sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Teologi mistik tidak diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Tidak. Ya, Bapak Ibu ya. Tetapi teologi mistik yang dimaksud di sini adalah adanya hubungan personal, istimewa, unik antara orang-orang tertentu, orang yang sudah bertobat kepada Kristus bersama dengan Tuhan. Lebih ke situ arti daripada teologi mistik ini semua. Ajaran teologi mistik sudah dikenal dengan baik di dunia timur sebenarnya. Terlebih khusus di gereja ortodoks timur. Maka istilah mistik ini dihubungkan dengan cara hidup seseorang yang saleh. Serta disiplin dan penuh pengabdian kepada kehidupan rohani. Ada beberapa contoh yang memproklamirkan, yang menyaksikan, ya, teologi mistik ini karena mereka memiliki hubungan yang begitu dekat dan erat dengan Tuhan. Contohnya misalkan Agustinus, Fransisi dari Asisi, Bernard, dan juga Thomas Aquinas. Mereka juga punya pengalaman personal bersama dengan Tuhan. Karena kedekatan mereka, persekutuan mereka dengan Tuhan begitu solid. Saya kira ini juga sama persis yang dialami oleh Rasul Paulus. Melalui pertobatannya waktu dia mau menghabisi orang Kristen. Kan dia mengalami perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan kan Bapak Ibu? Ya. Waktu dia mau ke Damsyik itu. Nah kalau kita lihat di zaman perjanjian lama, masih ingat Bapak Ibu kisah Henok yang terangkat ke surga? Nah itu adalah salah satu bentuk contoh teologi mistik sebenarnya. Karena begitu eratnya dan dekatnya, ya, Henok itu bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lebih.
dalam keadaan secara fisik dia terangkat ke surga, kan Bapak Ibu. Nah, itu contoh ya yang dimaksud dengan teologi mistik sebenarnya. Jadi teologi mistik adalah suatu filsafat atau doktrin, ajaran atau kepercayaan yang lebih berpusat pada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang menekankan pengajaran mereka lebih kepada dunia roh daripada alam semesta yang bersifat materi. Jadi tujuan pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan adalah penggabungan rohani dan kesatuan mental dengan roh secara universal. Maka memang dapat dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi mistik ini bersifat personal, pribadi, serta subjektif. Yang artinya tidak bisa dimetodekan. Tidak bisa diajarkan supaya semua orang mengikuti pengalaman yang sama seperti kita. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau ditanya, apakah kita pernah punya pengalaman teologi mistik? Pasti. Pasti. Salah satu contohnya tadi, perjumpaan kita kepada Yesus secara pribadi, pertobatan kita kepada Yesus secara pribadi, kan itu salah satu bentuk daripada teologi mistik sebenarnya. Karena kenapa? Hanya kita yang merasakan, hanya kita yang mengalami betul pengalaman itu, dan itu memang sifatnya secara pribadi, kan Bapak. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan teologi mistik? Menurut teologi mistik, nah ini dia persoalannya, mulai muncul masalah. Alkitab bukanlah satu-satunya pewahyuan Allah. Nah ini dia masalah. Alkitab itu bagi mereka hanya salah satu cara Allah menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Bahkan bagi mereka Alkitab hanyalah kesaksian dari pewahyuan Allah. Dan Alkitab baru akan menjadi wahyu Allah jika terjadi pertemuan secara personal, perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Wahyu Allah secara langsung masih bisa dialami oleh manusia. Misalkan melalui mimpi, penglihatan, mujizat, karunia, dan lain sebagainya. Mulai muncul di sini masalah Bapak Ibu. Masalahnya di mana? Itu tadi. Bagi mereka, firman itu masih dan terus berkembang. Jadi, Alkitab kita itu belum berakhir di Wahyu pasal 20. Belum. Menurut mereka. Masih akan ada potensi lahirnya munculnya firman-firman baru. Di sini letak persoalan dari pandangan teologi mistik, Bapak Ibu. Padahal Alkitab kita sangat jelas di dalam Wahyu pasal 20, Bapak Ibu. Bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu sudah di-close, sudah ditutup, sudah selesai. Ya. Di dalam Alkitab. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan ayat 19 kan dikatakan di situ. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini, maka Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, bagi penganut pandangan teologi mistik, wahyu Allah itu, firman Allah itu belum selesai. Masih ada. Di sinilah letak persoalan, di sinilah letak pertentangan teologi mistik dengan Wahyu pasal 22 ini, Bapak Ibu. Bagi mereka, potensi munculnya wahyu baru, firman baru, itu dapat dialami oleh manusia. Melalui apa? Mimpi. Penglihatan. Mujizat karunia. Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Munculnya wahyu Allah sesuai dengan paham teologi mistik lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat mujizat. Inilah yang menyuburkan lahirnya dan berkembangnya ajaran sesat hari-hari ini. Ke situ dia masalahnya. Ke situ dia sasarannya. Kan itu juga yang selalu diklaim oleh para nubator-nubator palsu itu. Bahwa aku mendapat mimpi dari Tuhan. Bahwa aku adalah inkarnasi dari Yesus. Artinya pengganti dari Yesus datang kepada. Bahwa aku adalah Paulus kedua. Melalui penglihatan dari Tuhan. Saya diperlihatkan bahwa Yesus akan datang. 1 Januari 2023 jam 1 siang. Itu kan lahir dari pemikiran teologi mistik ini, Bapak Ibu. Jadi, pengaruh pandangan teologi mistik ini menyuburkan paham atau ajaran-ajaran sesat yang sedang masif hari-hari ini semua. Karena lebih mengedepankan pengalaman pribadi, apakah itu lewat mimpi, penglihatan, atau mujizat, kan itu dia masalah. Jadi ajaran-ajaran sesat itu Bapak Ibu tidak berdiri sendiri itu ya lahirnya enggak. Itu pasti ada latar belakang pemicunya. Yang tidak lain tidak bukan dari pandangan-pandangan teologi ini sebenarnya. Dalam teologi yang mistik, pengalaman emosional, keagamaan seseorang menjadi unsur yang sangat penting. Sehingga sifat subjektivitas sangat menentukan kedewasaan rohani seseorang. Karena mereka lebih menekankan pada tanda-tanda yang terjadi. Sangat dicari-cari sebagai satu sumber kekayaan pengalaman rohani mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat berbahaya kalau kedewasaan rohani seseorang itu diukur oleh pengalaman pribadi seseorang yang bersifat emosional. Saya kasih salah satu contoh. Terjadinya penyalahgunaan karunia bahasa roh hari-hari ini. Saya melihat itu lebih dilatar belakangi oleh pengalaman emosional oleh pemimpin rohaninya. Sehingga apa? Itu terus yang diajarkan kepada para pengerjanya, kepada para jemaatnya, bahkan tiap-tiap minggu dipaksa jemaatnya untuk dan harus bisa berbahasa roh. Dan yang lebih fatal lagi, terjadi penghakiman. Kalau dia tidak bisa berbahasa roh, berarti dia belum bertobat kepada Yesus. Saya lihat ini fenomena dampak dari pandangan teologi mistik yang lebih mengedepankan pengalaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman tidak bisa kita jadikan jadi doktrin, jadi ajaran. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena itu bersifat pribadi. Tapi Tuhan dan firman Tuhanlah yang tetap harus menjadi doktrin, yang menjadi pengajaran kepada jemaat. Pengalaman kita pribadi itu hanya sebagai bumbu pelengkap saja dari prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita ajarkan. Nah, di situ dia bahayanya paham teologi mistik di bagian yang kedua ini, Bapak. Bagaimana dengan pandangan mereka tentang eskatologi dalam teologi mistik? Mereka hanya percaya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kedatangan, kelahiran Tuhan Yesus yang pertama mereka tidak terima.
Nah, Bapak Ibu, kalau mereka hanya percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tapi mereka menolak kelahiran Yesus yang pertama kali, disinilah akan muncul Yesus-Yesus palsu. Disinilah akan muncul Yesus-Yesus KW. Maka itulah menyebabkan hari-hari ini ada orang-orang yang mengklaim, aku adalah Yesus yang kedua, yang sudah datang dari Cina, jenis kelaminnya perempuan pula. Ini bahayanya teologi mistik. Karena mereka hanya mengamini Yesus yang datang kedua kali. Tapi Yesus yang pertama, mereka menolak. Maka muncul Yesus palsu, Bapak Ibu. Tapi kalau mereka percaya dengan Yesus yang pertama itu, yaitu yang lahir itu, dia juga yang akan datang kedua kali ke dunia ini. Maka tidak akan subur dan muncul Yesus palsu. Mengapa kita perlu percaya total Yesus yang lahir ke dunia ini? Dia juga akan datang kedua kali ke dunia ini. Karena itulah yang diajarkan oleh Alkitab kita, Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, teologi mistik ini banyak menggagas lahirnya ajaran-ajaran sesat sebenarnya. Karena paham teologianya tidak komprehensif. Memahami Alkitab dan seluruh isi dari Alkitab. Salah satu contohnya tadi. Yesus datang kedua kali, mereka amini. Tapi nggak jelas. Yang datang kedua kali itu dari mana? Karena yang pertama kan, yang lahir pertama, Yesus yang lahir ke pertama kan mereka nggak terima. Nah, jadi Bapak Ibu ini harus kita pahami ya. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang gereja? Sangat kabur. Karena lebih banyak dipusatkan kepada pribadi pemimpinnya saja. Jadi yang menjadi fokus penyembahan, yang menjadi Tuhan mereka ini sebenarnya bukan lagi Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi pemimpin rohani. Bapak Ibu yang sudah ikut mata kuliah apologetika saya sudah jelaskan. Salah satu indikasi kuat daripada gereja dan persekutuan sesat itu adalah mempertuhankan para pemimpin. Yang notabene memiliki pengalaman rohani yang banyak dalam masa perjalanan hidup dan pelayanan. Dan saya katakan tadi itu adalah cikal bakal dari dampak pemahaman teologi mistik sebenarnya. Bahayanya pandangan teologi mistik. Satu, menentang betul paham ortodoks. Paham ortodoks itu apa? Alkitab firman Allah yang benar. Yesus adalah Tuhan. Oke. Allah Tritunggal adalah Allah yang benar. Itu kan konsep ortodoks. Itu mereka menentang itu sebenarnya. Ya, yang kedua, bahayanya pandangan ini dituduh menjadi pendukung panteisme yang memandang segala sesuatu dalam realitas ciptaan sebagai Allah. Pandangan ini rentan disalah tafsirkan karena lebih menekankan persatuan antara ciptaan dengan Allah yang hanya terjadi dalam situasi yang amat khusus yakni pengalaman personal. Singkat ceritanya Bapak Ibu, poin yang kedua ini nih bahayanya pandangan teologi mistik. Terlalu mempertuhankan pengalaman pribadi. Sehingga meniadakan keberadaan Tuhan yang benar. Itu bahayanya pandangan ini. Jadi, hati-hati Bapak Ibu. Kesaksian pribadi, oke boleh. Nggak ada masalah dengan itu. Perlu kita dengar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam diri orang kita layani. Perlu kita juga mendengarkan kesaksian mereka. Perlu juga kita bersaksi tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang tidak boleh Bapak Ibu adalah jangan sampai kita mempertuhankan pengalaman kita pribadi itu lebih tinggi daripada otoritas Tuhan sendiri. Itu yang tidak boleh masuk saya. Karena seringkali ada kecenderungan penghakiman Bapak Ibu. Kalau orang lain tidak punya pengalaman yang sama persis seperti kita,
hubungannya dengan Tuhan, kita hakimi dia dengan mengatakan, kau belum bertobat, kau belum masuk surga. Itu kan tidak boleh. Karena kenapa? Karena Tuhan bisa saja memberikan pengalaman yang berbeda dengan dia. Dan berbeda dengan kita. Untuk itu, kita nggak boleh menjadikan pengalaman kita pribadi harus mutlak. Pengalaman yang sama harus terjadi dalam diri orang kita. Nggak boleh, Bapak. Mengapa? Karena Tuhan itu maha kayanya pengalaman memberikan cara yang berbeda, iya, kepada kita untuk mengenal dia secara pribadi, lepas pribadi.